Assalamualaikum teman-teman semua. Salam sehat semuanya. Baiklah, hari ini saya akan bawakan tentang dasar-dasar pendidikan, yaitu pemikiran mengenai pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pemikiran mengenai tujuan dan asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu dibedakan antara kata pendidikan dan kata pengajaran dalam arti dan tujuan pendidikan. Menurut KHD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak setelah lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara lagi memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Maksudnya, pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk berkehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memulihkan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Kekuatan kodrat atau kekuatan diri menuntun siswa menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Oke, sip. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebaikan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya, dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran murid sebagai seorang petani. Jadi, anak-anak bagaikan budir-budir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari yang bagus, pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu sebenarnya adalah bibit kualitas yang bagus, namun tumbuh di lahan yang gersang, tidak mendapatkan pengairan, tidak mendapatkan cahaya matahari yang serta tangan dingin petani, maka jagung itu mungkin akan tumbuh tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak-anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dapat memberikan tuntunan dan arahan agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sebagai seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh karena sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain atau menjadi manusia dan anggota masyarakat. Selanjutnya tentang kodrat alam dan kodrat zaman. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak-anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. KHD mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. KHD hendak menginginkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Dan bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya di Indonesia tentu memiliki karakteristik yang berbeda antara Indonesia bagian barat maupun Indonesia bagian timur. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, KHD mengingatkan bahwa pengaruh luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh karena itu,
isi dan irama dimasukkan oleh KHD adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik menuntun kodrat anak.